Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai pembahasan soal ASN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, untuk kesempatan kali ini kita mau membahas soal nomor 15 ya. Suatu sistem pegas bermassa digantungkan pada atap sebuah kereta. Pada awalnya, kereta dalam keadaan diam. Awalnya dia diam. Dan diketahui bahwa bekas menyimpang sejauh 4 cm dari panjang rileksnya. Kemudian, kereta dipercepat secara horizontal dengan percepatan A sama dengan 3/4 dari G. Dengan G adalah percepatan gravitasi, sehingga sistem bekas tersebut menjadi miring dan simpangannya bertambah besar. Besar simpangan bekas baru jika diasumsikan massa tidak bergerak terhadap kereta adalah. Oke, berarti awalnya bekasnya rileks kan. Habis itu dia dikasih massa, dia dikasih suatu massa. Akhirnya dia menyimpang sejauh 4 cm. Nah, pada keadaan ini udah dikenai massa, dia diketahui bahwa delta X-nya itu sama dengan 4 cm atau 4 kali 10 pangkat minus 4 meter, sorry, minus 2 meter. Minus 2 meter. Lalu habis itu dia awalnya diam, maka dia percepatannya itu sama dengan 0. Karena diam, maka nanti sigma fx-nya itu sama dengan 0, sigma fy-nya sama dengan 0. Ini pada keadaan awal. Kemudian kereta dipercepat. Oke, ini berarti A1 ya. Awalnya diam, lalu sekarang keretanya dipercepat. Dengan A sama dengan 3/4 kali gravitasi. Nah, ini A punyanya siapa? A punyanya kereta. Kereta. Dia percepatannya ke kereta. Nah, lalu pegas tersebut akan menjadi miring dan simpangannya menjadi bertambah besar. Ya, berarti gambarnya kayak gini ya. Besar simpangan pegas baru, berarti yang ditanya adalah delta X2. Ini ditanyakan jika massanya tidak bergerak terhadap kereta. Oke, massa ini dianggap diam terhadap kereta. Tapi berdasarkan orang yang lihat di luar ini, maka nanti percepatannya terhadap sumbu X untuk keadaan 2 ini akan sama dengan percepatan kereta ini. Tapi karena dia tidak bergerak ke atas ke bawah ini, meskipun dilihat dari orang yang ada di luar ini, maka A, Y pada keadaan 2 itu sama dengan 0. Oke, percepatan ke sumbu X-nya akan setara dengan percepatan kereta, karena kenapa? Dia diasumsikan tidak bergerak ini terhadap kereta, jadi bentuknya kayak gini terus. Menurut orang yang di luar kan berarti percepatannya si benda ini sama kayak percepatan kereta, tapi untuk kesembunyiannya karena dia tidak bergerak terhadap kereta, maka menurut orang yang di luar ini dia juga tidak bergerak. Itu maka A2Y-nya sama dengan 0. Oke, kita kerjakan dulu untuk keadaan yang pertama ya. Untuk keadaan pertama itu berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Oke, kita gambar dulu gaya-gayanya. Maka ada gaya Y dan gaya F pegas ke atas. Yang ke bawah, F pegas ke atas. Berarti minus W ditambah F pegas sama dengan 0. Berarti F pegas sama dengan W. Berarti K kali delta X sama dengan W. K dikali dengan delta X sama dengan W. Dengan W itu apa? W itu sama dengan M kali G. Oke. Kita masukkan yang ada. K-nya nggak ada, tetap K. Delta X-nya adalah 4 cm, 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sama dengan massa, massanya nggak ada. Gravitasinya kita tulis G dulu aja.
Oke, berarti eh, 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan M kali Q dibagi dengan K, gitu ya. Oke, kita ketemu ini sebagai persamaan pertama. Oke, sekarang pada keadaan yang kedua, ini keadaan kedua di sini. Untuk keadaan kedua, kita jabarin dulu gaya-gayanya. Oke, kayak gini ya, berarti ada W ke bawah, ada F tugasnya menyamping ke sana, kayak gitu. Oke, karena kita identifikasi sumbu X ke kanan, sumbu Y ke atas, maka W ini setara dengan sumbu Y. Namun F tugas itu arahnya ke kanan atas. Maka kita jabarin dulu, berarti ini ke kanan dan ke atas. Ya, untuk yang ke atas, kalau ini theta, maka di sini juga theta. Jadi yang ke atas adalah F pegas cos theta gitu ya. Yang ke kanan adalah F pegas sin theta. Hmm. Kita tinjau dulu sumbu Y. Sigma FY-nya sama dengan 0. Maka yang ke atas adalah F pegas cos theta dikurangi W sama dengan 0. Maka F pegas cos theta sama dengan W. Maka F pegas itu adalah K kali delta X. Karena ini keadaan yang kedua, maka delta X2 kali cos theta, kita nggak tahu berapa simpangannya itu, sama dengan M kali Q. Oke. Nah, di sini, ini K-nya kita pindah ke kiri ya, berarti delta X2 kali cos theta sama dengan M kali Q dibagi dengan K. Oke. Kita masukin nih M kali Q dibagi K dari persamaan 1. Ini keputusan kita masukin, berarti M kali Q per K nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Di delta X2 kali cos theta sama dengan apa? 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita ketemu persamaan 2 seperti ini. Kita sekarang tinjau ke sumbu X. Sigma Fx sama dengan M kali A, karena ini benda ini bergerak ke sumbu X, maka ini AX. Ini kita tinjau keadaan 2, maka AX kedua. Oke, AX2 ini kita tadi udah definisikan sebagai A. Jadi di sini penjelasannya sudah dijelasin dengan yang tadi ya. Untuk ke sumbu X, dia hanya punya F pegas sin theta. Jadi F pegas kali sin theta sama dengan M kali A. X2 adalah A. Ya. F pegas adalah A kali delta X pada keadaan 2 kali sin theta sama dengan M kali 3/4 kali Y. Oke, lalu tanya, saya pindah ke kanan dan 3/4-nya saya pindah ke kiri. Di 3/4 kalau dipindah ke kiri jadi 4/3 kali delta X2 kali sin theta sama dengan M kali G per K. Kayak gini. Oke, maka di sini kita tahu bahwa M kali G per K kita bisa substitusi nih dari persamaan pertama. Jadi 4/3 kali delta X2 kali sin theta sama dengan M kali G per K nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita punya ini sebagai persamaan ketiga. Oke, jadi tadi kita punya persamaan yang kedua, kita tulis lagi di sini, bahwa delta X2 kali cos theta sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Ini persamaan yang kedua ya. Lalu untuk persamaan ketiga, kita punya 4/3 kali delta X2 kali sin theta sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah persamaan tiganya tadi. Oke, lalu gimana? Kita bagi aja ini.
persamaan 2 dan 3 kita bagi. Persamaan 3 dibagi dengan persamaan 2. Oke, kita bagi persamaannya. Kita tulis lagi berarti. 4/3. Sorry, ini 4/3 kali delta X2 kali sin theta sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Kita bagi dengan persamaan 2. Delta X2 kali cos theta sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, yang bisa kita coret dulu. Ini atas sama bawah coret bisa 1 ya, berarti delta X2 sama delta X2 ini kita coret kayak gini. Berarti otomatis sisanya apa? 4/3 sin dibagi cos. Sin dibagi cos nilainya adalah tan. Jadi tan theta ini sama dengan yang kanan habis 1. Kayak gitu ya. Jadi otomatis tan theta sama dengan 1 dikali 3/4. Oke, berarti tan theta sama dengan 3/4. Kayak gitu. Nah, kita mau cari delta X2 ini. Delta X2 kan tadi yang ditanyakan. Kita bisa cari dari persamaan yang kedua. Persamaan 2 kita tulis lagi, maka delta X2 kali cos theta itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka delta X2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan cos theta. Oke. Di sini kita punya tan theta, di sini kita punya cos theta. Gimana caranya? Tan theta ini adalah depan per samping. Oke, kita gambar dulu segitiga. Kalau misal ini adalah theta, depannya kan ini, di depan, ini samping. Maka depannya ini adalah 3, sampingnya adalah 4. Maka ini miringnya gimana? Maka miringnya itu adalah akar depan kuadrat tambah samping kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti adalah akar 9 tambah 16, 25. Berarti miringnya adalah 5, gitu ya. Oke. Nah, lalu gimana cara cari cos theta ini? Cos theta itu adalah samping per miring. Kita lihat berarti sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Kayak gitu. Kita masukin ke sini. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 per cos theta-nya adalah 4/5. Nah, ini kalau ada susun bertumpuk kayak gini, maka yang bawah kita pindah ke atas. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 1 dikali 5/4. Jadi yang bawah ini dibalik. Ini 4 sama ini kita coret. Berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,05 meter. Oke, berarti jawabannya delta X2 adalah 0,05 meter. Oke, sampai sini dulu pembahasan dari soal nomor 15 OSK Fisika tahun 2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tanya Padaku. Terima kasih.